Sobat Motivasi Iman yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Saya mengajak kita untuk baca firman Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Yang kedua, 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya dan lebih yang melakukannya. Bapak Saudara, berita apa yang sering kita dengar akhir-akhir ini? Tentunya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kadang kabar duka, kadang kabar baik, ataupun kadang kabar buruk. Dan hari ini Bapak Saudara, melalui kitab Nahum dan juga kitab Korintus yang kita baca, kita akan mendengarkan sebuah berita. Ya, kita memperhatikan di sini bahwa berita yang dari Tuhan yaitu adalah berita pelepasan atau berita pembebasan bagi bangsa Yehuda. Ya, kabar baik bagi bangsa Yehuda ialah bahwa bangsa Asyur itu akan dimusnahkan. Ya, kabar yang sangat baik, berita pelepasan yang begitu telah lama dinanti-nantikan. Ya, dikatakan di sana bahwa yang mengabarkan berita damai sejahtera, itulah kabar baik. Ya, ketika pada zaman Yesaya itu mengumumkan kebebasan dari bangsa Babel. Kalau di dalam kitab Nahum ini adalah kebebasan dari bangsa Asyur. Dan kalau kita memperhatikan juga dalam bacaan 2 Korintus ini juga adalah berita tentang pembebasan, ya, di mana bahwa Allah telah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, tentunya dengan pengorbanan Kristus Allah telah mendamaikan manusia yang berdosa, pembebasan dari belenggu dosa, pembebasan dari hukuman maut pada waktu yang telah ditetapkan, baik kedatangan Kristus yang pertama kali maupun kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, masa depan, future, Tuhan membebaskan segala penyakit, kesusahan dunia fisik iblis akan dibinasakan. Ini adalah zaman keemasan bagi tubuh Kristus. Ini berita kabar baik, saudara, yaitu berita tentang pembebasan, berita tentang kelepasan. Ya, tapi saudara, di samping itu juga ini adalah sebuah kabar yang tidak baik bagi orang-orang yang berbuat jahat. Ya, di sana bahwa Tuhan mengumumkan bahwa Nahum mengumandangkan tentang kemurkaan Allah atas para musuhnya kepada bangsa-bangsa yang berbuat jahat. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mendengar perintah Tuhan. Kenapa Allah begitu murka, saudara? Karena kecemburuannya. Tuhan tidak mau diduakan, Tuhan tidak mau dinomorduakan. Allah tidak rela dirinya diduakan dan Dia tidak rela umatnya diperlakukan jahat. Ya, Tuhan akan membalas kejahatan Asyur. Dan Tuhan juga penuh dengan kesabaran untuk menantikan pertobatan umatnya yang mau setia, yang mau menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu sisi adalah berita pelepasan tentang damai sejahtera, tapi di sini juga berita tentang
peringatan-peringatan yang sangat keras bahwa bangsa-bangsa yang jahat akan dibinasakan. Itulah murka Tuhan yang terjadi pada saatnya nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan berita itu Bapak Ibu, berita pendamaian dan berita pelepasan, dan juga di situ ada murka Allah pada akhirnya. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah kita meremehkan kesabaran Tuhan. Meremehkan kesabaran Tuhan dengan hidup di dalam dosa. Ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi murka Tuhan itu jelas. Oleh sebab itu jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa, tetapi hiduplah dalam pertobatan dan hati yang menyembah Tuhan. Katakan 2 Petrus 3:9, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Itu sudah. Yang pertama, jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Ya, tetapi berbaliklah dan bertobatlah. Karena kerajaan Tuhan itu sudah dekat. Kita harus sungguh bersiap sedia untuk menyambut akan kedatangannya. Seperti itu dalam minggu ini, Lukas 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap berjalan. Jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Jangan tinggal lagi di dalam dosa, dan bersiap sedialah untuk menyambut akan kedatangannya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa dengan situasi yang terjadi, keadaan yang dialami saat ini. Karena Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup membebaskan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, untuk menikmati persekutuan dengan Allah di dalam Kristus sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, berita sukacita yang kita dengar, berita pendamaian dan pelepasan, pembebasan yang dari Tuhan. Mari kita siapkan hati. Berita apapun yang datang, kita siap hati untuk menyambut akan kedatangannya. Bersiap sedia. Tuhan Yesus memberkati, dan saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama
Yesus.